Salam sejahtera buat seluruh Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama menghadap Tuhan, memuji memuliakan Dia melalui ibadah subuh. Kita akan awali ibadah subuh ini dengan mengangkat satu pujian. Haleluya. Amin. Amin. Satu hal yang ku rindu,
baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati kemurahan-Mu. Terima kasih Yesuslah kerinduan kami, hadirat-Mu kami rindukan. Menikmati bait-Mu,
kami. Kasih sayang tidak pernah berubah, tidak pernah luntur oleh waktu. Selalu indah, selalu ajaib dan luar biasa. Sungguh kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Cintamu, kasih-Mu, kebaikan Tuhan selalu kami rasakan hari demi hari. Tidak pernah sedetik pun Engkau jauh dari kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari yang indah ini, betapa rindu hati kami untuk kami terus ada di dalam hadirat-Mu. Sungguh hanya di dalam hadirat-Mu kami rasakan kekuatan baru, ada kelimpahan, ada sukacita dan sejahtera. Ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh mengalami lawatan Tuhan secara penuh, dan ada kepastian, ada hal-hal yang baru, ada hal yang indah di hadirat-Mu Tuhan. Ketika kami berjumpa dengan Engkau, kami boleh diberi kekuatan oleh Tuhan. Kami mengalami pengharapan baru di dalam Kristus, dan Yesuslah pengharapan kami satu-satunya. Kaulah sumber kekuatan kami, Kau sumber kemenangan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus mengandalkan Engkau, berharap kepada kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Bapa di surga, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kau berbicara bagi kami, Kau meneguhkan kami, Kau menasihati, dan Engkau mengingatkan kami selalu lewat kebenaran firman-Mu, agar kami terus dibaharui Tuhan hari demi hari. Kami semakin berkurang-kurang, tapi Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah dalam hidup kami, pikiran, perbuatan, dan seluruh kehidupan kami. Semakin hari, semakin dibaharui oleh Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita membaca dalam Matius pasal 8. Secara bergantian kita baca. Saya akan mulai 5 ayat 1 orang. Saudara menyimak Alkitab saudara, menyimak kata demi kata, sehingga kita menerima, mengerti makna yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Judul perikopnya dalam Matius pasal 8. Yang pertama, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah orang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan terkertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus,
Yesus pun melihat ibu mertua Petrus berbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyap demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dua orang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gedara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Puji Tuhan, di dalam pasal 8 kitab Matius atau Injil Matius ini ada 6 perikop. Masing-masing perikop ini memberitakan tentang Yesus yang melakukan banyak hal di dalam kehidupan masyarakat manusia. Artinya, saudara, Yesus bisa melakukan apapun dalam hidupmu yang manusia biasa tidak bisa lakukan. Yesus hadir, Yesus datang adalah untuk melakukan hal yang engkau tidak bisa lakukan. Kalau hal yang bisa engkau lakukan, Tuhan tidak akan memaksakan diri melakukannya. Karena Yesus suka melakukan hal-hal yang saudara dan saya tidak bisa lakukan. Sekali lagi, saya mau membangkitkan iman saudara bahwa Yesus suka melakukan hal-hal yang tidak bisa saudara lakukan. Itu kesukaan Tuhan melakukannya. Dan saudara, hari ini, pagi ini, Tuhan sapa kita melalui ibadah subuh ini. Karena dia ingin melakukan hal-hal yang saudara tidak bisa lakukan. Mungkin engkau sudah putus asa, utangmu menumpuk, anakmu sulit diatur, sakit penyakitmu gak kunjung sembuh. Pagi hari ini, Yesus secara pribadi datang melakukan hal-hal yang tidak bisa engkau lakukan lagi.
Pagi ini dia mau buat pertolongan, dia mau buat mujizat, dia mau buat kesembuhan, dia mau buat sesuatu yang mempermuliakan dirinya dan membuat kita termangu-mangu, membuat saudara termangu-mangu atas karya dan perbuatan Tuhan. Siapkan dirimu menerima pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati jemaat-Mu, keluarga kami, pemirsa hamba-hamba Tuhan. Engkau datang hadir untuk melakukan perkara-perkara besar yang tidak bisa dilakukan oleh jemaat-Mu, keluarga kami, pemirsa hamba-hamba Tuhan. Dalam nama Yesus, atas sakit penyakit, atas kerugian, atas utang piutang, dalam nama Yesus, atas segala sesuatu, keterikatan akan apapun, dalam nama Yesus, Tuhan mau lakukan sesuatu yang besar dalam nama Yesus yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Karena itulah kesukaan Tuhan Yesus melakukan dalam hidup jemaat-Mu, pemirsa, keluarga kami dan hamba-hamba Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus, negeri kami, bangsa kami diberkati Tuhan. Pemerintahan kami diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, pengusaha-pengusaha yang takut Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus, kami menerima berkat mujizat Tuhan. Jemaat-Mu, keluarga kami, pemirsa, hamba-hamba Tuhan, menerima berkat mujizat itu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.